Pemirsa, Pemprov DKI telah menerapkan pembatasan PSBB transisi mulai 5 Juni. Namun angka positif corona masih terus bertambah. Apakah ini akan menjadi bom waktu lonjakan kasus corona? Dan lantas seberapa efektif PSBB transisi yang telah dijalankan Pemprov DKI? Kita akan membahasnya bersama ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono. Namun sebelumnya kita simak paket berikut ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan PSBB transisi hingga 18 Juni 2020. Dalam keputusan gubernur tersebut, jika dalam masa transisi sampai 18 Juni tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19, masa transisi kembali dilanjutkan 19 Juni hingga 2 Juli. Namun masa transisi dapat dihentikan apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pantauan dan evaluasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat provinsi. Hingga saat ini, ibu kota masih menjadi wilayah paling tinggi dalam kasus positif virus corona. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus positif virus corona per tanggal 17 Juni bertambah 127 kasus baru. Dengan penambahan tersebut, jumlah kasus positif corona di DKI Jakarta menjadi 9.349. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang baru akan mengumumkan akankah PSBB transisi diperpanjang hari ini atau justru kembali ke PSBB awal. Pada saat berkunjung ke pusat perbelanjaan 16 Juni 2020 kemarin, Anies mengungkapkan hasil evaluasi PSBB transisi dalam 10 hari terakhir. Mungkinkah kita kembali ke masa PSBB? Tidak ada kemungkinan yang ditutup. Karena itulah kenapa kita katakan bahwa ini adalah masa transisi, dan masa transisi itu akan bisa memasuki fase sehat, aman, produktif jika indikator-indikator kesehatan masyarakat, indikator epidemiologi menunjukkan bahwa adanya kegiatan ekonomi, sosial, budaya tidak berdampak negatif kepada keselamatan warga. Sejauh ini, di dalam evaluasi selama 1 minggu terakhir, 10 hari terakhir, indikator itu tidak nampak. Artinya kita sekarang bisa berkata bahwa selama 1 minggu ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kita akan kembali ke PSBB. PSBB transisi meliputi bidang tempat kegiatan ibadah, fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, hingga pergerakan orang menggunakan moda transportasi. Ya, pemirsa, kita akan membahasnya bersama Bapak Pandu Riono. Selamat sore, Bapak Pandu. Ini Mbak Deta. Baik, Pak Pandu, selama pemberlakuan PSBB transisi ini, Anda melihatnya apakah ini menjadi pemicu lonjakan positif corona atau sebaliknya, sama seperti kata Pak Gubernur, tidak ada tanda-tanda menuju ke PSBB lagi? Ya, saya kira apa yang dikatakan Pak Anies ada benarnya, bahwa masa transisi ini begitu sebagian kegiatan dilonggarkan, tapi yang saya lihat adalah aktivitas yang luar biasa dari teman-teman di Dinas Kesehatan yang melakukan pemeriksaan massal, mencari kasus-kasus di klaster-klaster pasar dan sebagainya, dan itu yang memang harus dilakukan. Selama transisi bahkan testing itu harus lebih intensif dan lebih mencari kasus-kasus yang masih ada di masyarakat. Dengan demikian kita akan bisa lebih yakin bahwa walaupun kita menemukan terus kasus-kasus ini dan kemudian kita melakukan isolasi, kita lebih yakin bahwa sebenarnya usaha kita adalah memang mencari orang yang sudah terinfeksi dan memutus rantai penularan. Dan kita lihat ada dampaknya, tidak ada lonjakan, walaupun ada peningkatan kasus, tapi itu bukan lonjakan. Itu yang menurut saya patut kita hargai, apresiasi karena peningkatan testing tadi. Testing, contact tracing, dan isolasi itu adalah kunci dalam masa transisi agar bisa berjalan terus proses transisinya. Itu yang saya lihat pengamatan selama ini. Baik, berarti bisa dikatakan di masa PSBB transisi ini kita sudah menunjukkan tren cukup positif sehingga tidak perlu kembali ke PSBB tapi bisa memasuki new normal, seperti itu Pak?
Iya, enggak, bukan begitu. Kita bisa melanjutkan pelonggaran, ya kan? PSBB-nya tetap terus jalan. Kita jangan dicabut dulu. Kan kita kan transisi namanya. Transisinya terus bisa berjalan. Yang tadinya kegiatan apa yang sudah mulai dibuka, yang tadinya masih dibatasi kerumunannya, dan kita bisa longgarkan lagi. Jadi transisinya terus berjalan. Baik, Pak Pandu, hingga saat ini masih terjadi penambahan kasus positif. Sedangkan kalau kita lihat Ibu Kota Jakarta, DKI sudah mulai membuka mal, bahkan sebentar lagi adalah tempat wisata. Apakah ini tidak cukup berbahaya untuk memberikan ruang kerumunan orang? Berbahaya, bukan berarti tidak berbahaya. Jadi memang di mana-mana di Indonesia ini risikonya masih tinggi. Kalau saya bilang tidak berbahaya, berbahaya. Tapi kan kita kalau lihat angkanya itu angka dari penemuan kasus yang aktif bagian. Jadi saya lebih confidence walaupun meningkat. Artinya memang masih banyak orang yang positif, tapi berhasil ditemukan oleh dinas kesehatan dan berhasil diisolasi. Nah itu salah satu yang menenangkan. Kedua adalah yang paling penting itu kita harus menggunakan masker. Sekarang kemanapun kita pergi, masker itu menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi waktu masuk mall, ke pasar, kemanapun, kita harus menggunakan masker dengan benar. Nah inilah edukasi kepada masyarakat itu penting sekali. Karena kalau kita mempromosikan masker pada setiap orang tidak ada kecuali, dan kemudian kita juga mempromosikan kegiatan lain tadi yang sudah diajarkan, seperti menjaga jarak dan tempat cuci tangan yang relatif sering, itu menurut saya bisa mengurangi risiko penularan. Jadi di dalam suasana berbahaya dalam tanda petik risiko tinggi, itu kita bisa tanggulangi asalkan kita mempunyai perilaku yang mengurangi risiko penularan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Karena kita bisa menekan sampai serendah-rendahnya. Bahkan cuci tangan saja sudah, jaga jarak saja sudah memberikan efek yang luar biasa seperti 80%. Cuci tangan separuhnya. Pakai masker sepertiganya. Kalau dikombinasi, maka akan rendah sekali dan kita bisa lebih aman melakukan kegiatan walaupun risikonya masih tinggi. Baik, Pak Pandu, jika Anda melihat protokol kesehatan yang saat ini sudah diterapkan mungkin di mal ataupun juga perkantoran, apakah sudah cukup tepat ini protokol kesehatannya? Apa perlu ada penambahan lagi? Nah, saya kira masih perlu terus. Karena kan orang yang masuk mall kan tujuannya macam-macam. Ya, ada yang nge-gym, ada yang nonton bioskop, ada yang kuliner. Nah itu harus diterapkan pada tempat-tempat kegiatannya berbeda-beda dan dipastikan itu jalan. Dan saya kira sih kalau ada orang masuk ke sana itu diedukasi juga. Itu sarana untuk langsung terus mengedukasi masyarakat supaya tetap menggunakan walaupun di dalam ruangan. Orang menyangka kalau masuk dalam ruangan seperti yang ber-AC itu suasananya lebih aman. Padahal masuk dalam ruangan itu lebih berisiko dibandingkan berada di luar ruangan. Nah ini yang menurut saya masih perlu dijelaskan seperti itu. Itu yang menurut saya sih perlu dipraktikkan dan diteruskan diedukasi kepada masyarakat. Baik, Pak Pandu, selain protokol kesehatan saat ini juga banyak sekali obat-obat yang diklaim bisa menyembuhkan penyakit corona. Ini Anda melihatnya bagaimana dengan klaim obat-obat tersebut? Nggak ada obat yang bisa menyembuhkan corona sampai sekarang. Klaim-klaim yang dilakukan itu menurut saya tidak berbasis evidence. Jadi saya nggak tahu apa motifnya untuk melakukan klaim bahwa obat ini bisa bermanfaat. Banyak sekali obat-obat yang sekarang dicabut ketentuannya sebagai emergency authorization yang seperti hidrokloroquine sekarang dianjurkan tidak diberikan lagi. Apalagi obat-obat baru yang katanya campuran beberapa obat yang hanya berdasarkan hasil penelitian pada sel, kemudian diklaim bisa menyembuhkan efektif. Saya kira itu suatu pembohongan kepada publik, karena itu tidak berbasis bukti ilmiah yang sudah standar yang kita berlakukan. Jadi kita perlu pertanyakan apa tujuannya mengklaim seperti itu. Baik, berarti sembari kita menunggu obat dari corona ini, yang paling penting adalah menerapkan protokol kesehatan di tengah masyarakat dan juga kita sendiri. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya, Bapak Pandu Riono. Terima kasih sudah bergabung di Special Report.